reaksi kimia yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang kita pahami, kita tuliskan persamaannya setiap kita mempelajari reaksi kimia, itu terkadang tidak sesimpel yang kita tulis. Ya, jadi ada reaksi yang di depan nanti di beberapa slide ke depan kita akan lihat bagaimana reaksi kimia itu yang reaksi keseluruhannya itu nampak sederhana, tetapi ketika diuraikan dia akan jelas ada beberapa tahapan yang selama ini mungkin tidak kita pelajari. Ya. Jadi salah satunya adalah reaksi berantai. Ya, biasanya adalah reaksi yang melibatkan radikal bebas. Jadi reaksi ini adalah reaksi umumnya pada fasa gas. Ya, dengan keberlangsungannya itu membutuhkan beberapa tahap yang melibatkan radikal bebas. Jadi radikal bebas itu adalah spesies baik atom ataupun molekul yang memiliki elektron bebas. Tapi elektron bebasnya itu elektron sendiri, bukan elektron berpasangan. Jadi ada satu elektron sunyi atau elektron sendiri yang tidak berpasangan, menyebabkan dia bersifat sangat reaktif. Ya. Dan ini biasanya kalau radikal itu ditandai dengan titik satu atau titik elektron. Nah, jadi itu bukan Lewis, ya, bukan aturan oktet dan ini dari Lewis, bukan. Tapi memang ini untuk khusus menandakan dia radikal bebas. Kalau Lewis kan dia menggambarkan semua elektron dalam bentuk dot, baik yang berikatan maupun yang tidak berikatan, baik yang berpasangan maupun yang tidak. Tapi kalau radikal ini hanya satu titik atau satu elektron yang digambarkan. Nah, radikal bebas ini bersifat sangat reaktif, sehingga dia dengan mudah menyerang molekul-molekul lain yang berdekatan dengan dia dan menyebabkan radikal baru yang bersentuhan dengan dia. Dia akan mengambil elektron, baik elektron maupun akan mengambil spesies lain itu, bagian dari spesies lain itu untuk membuat dia menjadi netral. Tapi dia menyisakan radikalnya itu ke molekul yang dia temui. Jadi, sehingga konsekuensinya adalah akan menghasilkan reaksi yang berantai. Jadi satu radikal bertemu dengan molekul jadi radikal, molekul A bertemu dengan molekul B jadi radikal. Molekul B radikal bertemu dengan molekul C jadi radikal. Molekul B tadi udah netral, tapi si yang dia sentuh itu menjadi atau yang bereaksi dengan dia akan menjadi radikal. Nah, ini contohnya, misalkan ada radikal metil radikal itu bertemu dengan etil yang tidak radikal, artinya reaksinya berlangsung antara senyawa dengan radikal bebas. Nah, di reaksi ini kita lihat ketika dia menyentuh ataupun bereaksi bertumbukan dengan senyawa lain, maka CH3 akan menjadi CH4. Ya, diambil satu atom H oleh CH3 itu sebagai feedbacknya, sebagai gantinya, dia akan menyisakan elektron bebasnya ke si CH3 nih atau C2H. Nah, sehingga akhirnya C3H6 ini menjadi C2H5. Ya. C2H6 menjadi C2H5 dengan predikat radikal bebas. Jadi elektron ini yang sendiri ini ditransfer ke si molekul etil. Sedangkan si CH3 mengambil satu atom H dari
Betul. Jadi radikal bebas ini dapat menyerang spesies lain yang tersedia secara sporadik. Jadi sporadik artinya berlangsung terus-menerus sampai habis molekulnya baru terjadi proses terminasi. Nanti di slide selanjutnya kita bahas apa tahapan-tahapan reaksi yang berantai. Ya. Jadi ini yang menyebabkan reaksi kimia itu dapat berlangsung berantai, berlanjut terus karena kan ada transfer radikal bebas atau transfer elektron sunyi ke molekul yang bereaksi. Nah, tahapan reaksinya ini perhatikan baik-baik, ada beberapa, memang kan ada konsep-konsep yang belum pernah mungkin kalian pelajari di SMA ataupun di mata kuliah dasar. Jadi satu set reaksi yang berantai itu melibatkan radikal intermediate atau produk antara radikal, disebut sebagai reaksi berantai. Jadi tahapan-tahapannya pertama inisiasi, propagasi, inhibisi, dan terminasi. Jadi tahap inisiasi, kita lihat satu-satu. Pada tahap inisiasi itu ada sebuah molekul, baik molekul diatomik ataupun molekul besar lainnya yang punya kecenderungan untuk berpisah atau terdisosiasi sehingga menghasilkan sebuah radikal. Bisa molekulnya molekul diatomik atau molekul poliatomik. Nanti di depan kita akan lihat, selanjutnya akan kita lihat berapa contoh. Dan reaksinya diawali dengan pemecahan inisiator. Jadi radikal bebas ini terbentuk dari inisiator. Inisiator itu misalkan ada molekul A2 ya. Mereka karena satu dan lain hal, ini ada 3 hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan mereka itu berpisah, sama seperti orang sudah menikah kemudian ada konflik kemudian berpisah, itu radikal tuh ya, itu radikal bebas tuh. Jadi itu contohnya. Atau kita berkawan, lama sekali berkawan, kemudian ada 1-2 hal yang menyebabkan kita harus bermusuhan, itu jadi disebut radikal juga. Jadi sangat sensitif tuh orang-orang seperti itu. Kalau udah berpisah dibilang sedikit, oh dia memang kayak gitu deh, aku udah lama kali kawan sama dia. Nah, jadi langsung aja dipancing sedikit langsung kena deh. Jadi prinsip atau sifatnya hampir sama lah dengan itu. Untuk kalian bisa lebih mudah mengingat. Jadi setelah terbentuk itu, diawali dengan pemecahan inisiator, jadi 2 radikal bebas. Kemudian hal tersebut bisa terjadi karena yang pertama meningkatnya energi diakibatkan oleh tumbukan yang keras. Ya, jadi kalau dia bertemu dengan molekul yang lain, kemudian karena benturan yang keras menyebabkan terjadinya pemecahan inisiator. Atau terjadi absorpsi foton yang berasal dari matahari, lampu UV, atau radiasi gelombang mikro atau microwave. Ya. Jadi suatu bahan yang terkena dengan sinar matahari langsung bisa jadi terbentuk radikal bebas. Ya. Makanya makanan-makanan di dalam plastik itu kenapa jangan langsung dipanaskan di tempat kena matahari langsung, karena ada kemungkinan ujung-ujung molekul dari senyawa polimernya itu menyebabkan terbentuknya radikal bebas, penyebab penyakit itu radikal bebas dalam tubuh kita. Itu kalau ada radikal bebas itu bisa menyebabkan reaksi berantai tadi, molekul dalam tubuh kita itu berubah. Atau ada kenaikan temperatur yang tinggi sehingga melampaui titik reaktif inisiator tersebut. Ya, jadi dipanaskan. Kalau dipanaskan bisa terjadi radikalisasi. Ya. Kemudian inisiator akan mengalami penguraian menjadi radikal melalui pembelahan homolitik atau heterolitik. Homolitik artinya
sama, misalkan Cl2 berubah jadi ClCl, atau bisa jadi senyawa yang lain yang poliatomik, yang heteroatomik itu berubah jadi heterolitik. Nah, kalau kita lihat ini contoh dari tahapan inisiasi. Ya. Contohnya benzoil peroksida. Ini benzoil peroksida. Satu molekul benzoil peroksida, dua molekul benzoil peroksida berikatan, kemudian satu molekul benzoil peroksida, ikatan peroksidanya itu antara O dengan O ini bisa pecah. Ketika pecah dengan berbagai alasan, apakah tadi naiknya energi karena tumbukan, karena penyinaran sinar matahari, dan sebagainya, dia akan menyebabkan dua molekul radikal. Jadi molekul radikal inilah yang saya bilang tadi reaktif dalam menghasilkan reaksi berantai. Contoh yang lain adalah kalau yang tadi itu homolitik ya, homolitik menghasilkan dua molekul radikal. Kalau ini heterolitik menghasilkan dua molekul radikal, tetapi juga menghasilkan molekul yang lain. Ini prosesnya mekanisme reaksinya itu seperti ini. Ada pergeseran elektron atau ada resonansi elektron, serah terima dan sebagainya, sehingga mengakibatkan terjadinya perpisahan antara nitrogen, molekul nitrogen jadi N2 tambah dengan dua molekul azobiosulfitronitrit. Di berbentuk radikal ini bukti radikalnya ada titik hitam di tengah. Ya. Kemudian tahap yang kedua adalah apa? Tahap propagasi. Pada tahap propagasi itu terjadi penyerangan ataupun terjadi reaksi atau tumbukan antara molekul yang ada di dalam sistem dengan radikal bebasnya, sehingga menghasilkan radikal baru. Yang tadi itu CH3 radikal ditambah dengan C2H6 molekul netral menghasilkan CH4 ditambah dengan C2H5 radikal. Nah, itu propagasi. Ya. Jika jumlah reaktan dalam bentuk molekul netral masih tersedia dan masih banyak, maka reaksi akan berlangsung semakin lama semakin cepat. Ya, semakin lama semakin cepat. Makin banyak molekul yang netral, makin cepat dia berlangsung reaksinya. Berantai terus sampai habis. Ya. Kapan habisnya? Atau kapan mulai habis, mulai jeda, itu pada tahap inhibisi. Pada tahap inhibisi, karena reaktan dalam bentuk molekul itu sudah habis atau sudah berkurang, maka laju pembentukan produk itu akan berkurang. Dan radikal akhirnya karena nggak ada lagi produknya, nggak ada lagi reaktannya dalam bentuk molekul netral, maka radikal ini akan bereaksi sesama mereka. Nah, kalau udah radikal bereaksi dengan sesama radikal bebas, maka dia akan membentuk senyawa yang netral atau yang tidak radikal atau diradikalisasi. Jadi kalau tadi radikal CH3 ditambah dengan radikal CH3 akan menghasilkan C2H6 dan seterusnya. Kalau radikal CH3 ada tersisa, kemudian ada radikal C2H5, maka dia akan berubah menjadi molekul yang lebih besar. Ya, jadi itu tahap inhibisi, tahap di mana molekul-molekul radikal bebas bereaksi sesama radikal bebas membentuk senyawa yang netral. Kemudian terakhir adalah tahap terminasi. Pada tahap terminasi, ini terjadi reaksi berhenti karena radikal-radikal akan saling bereaksi. Tadi itu sudah di tahap inhibisi sudah mulai, kemudian menghasilkan molekul baru yang lebih stabil. Kemudian tahap ini terjadi melalui proses dimerisasi radikal. Jadi ada dua radikal yang sama membentuk dimer, ya. Dimerisasi, dimer artinya dua molekul bergabung jadi satu menjadi dimer.
monomer kimia. Nah, tahap terminasi dapat dimanipulasi juga biar cepat berlangsung terminasi atau disudahi itu dengan menambahkan NO2, nitrogen dioksida, supaya reaksinya cepat habis, cepat selesai, nggak ada lagi proses radikalisasi. Karena nitrogen dioksida ini sangat reaktif dengan radikal, sehingga menyebabkan sistem itu tidak ada lagi spesies yang bersifat radikal. Nah, contoh yang paling sederhana lah, reaksi pembentukan HCl dari gas hidrogen dan gas klorida. Jadi kita akan pahamnya Cl2 tambah H2 menghasilkan HCl, selesai. Nah, rupanya nggak seperti itu. Kalau ada terjadi 4 hal seperti di slide sebelumnya, maka dia bisa jadi terjadi inisiasi Cl2 berubah menjadi Cl-Cl radikal. Nah, kalau Cl radikalnya bereaksi dengan H2, maka dia akan membentuk HCl. Tapi si H akan menjadi radikal, dan seterusnya. Kemudian H radikal bereaksi dengan Cl2 yang ada dalam sistem, menghasilkan HCl. Tapi Cl-nya itu jadi radikal, dan seterusnya. Ya. Kalau ada lagi molekul H2, bertemu lagi dengan Cl radikal, terbentuk lagi HCl, tapi tetap menghasilkan radikal H, dan seterusnya. Nah, reaksi ini akan berhenti dan akan diterminasi apabila radikal klorida menjadi tidak reaktif, artinya menjadi Cl2, atau jika ditambahkan gas NO2, jika menghasilkan reaksi tersebut menjadi habis. Ya. Contoh lain adalah reaksi metana yang campurkan dengan gas klor dan terkena sinar matahari langsung. Itu akan menyebabkan reaksi berantai dan sedikit eksplosif. Produknya adalah metana yang terklorinasi atau klorometan. Klorometan bisa jadi klornya 1, klornya 2, klornya 3, sampai klornya 4. Ya. Jadi reaksi totalnya CH4 tambah Cl2 ditambah dengan sinar matahari atau energi, itu akan menghasilkan bukan satu produk, bukan satu produk aja, tapi ada berapa produk? 1, 2, 3, 4, 5 produk. Ya. CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, dan CL4 dan HCl. Nah, kelima produk ini nggak terjadi secara spontan, secara langsung, enggak, tapi secara berantai. Ya, terjadi secara berantai. Secara umum seperti ini. Ya. Cl-nya itu terpecah menjadi Cl radikal, kemudian di tahap propagasi CH4 itu bereaksi dengan Cl radikal, dan seterusnya menghasilkan CH3 tambah HCl. HCl udah ada produk 1, kemudian CH3-nya jadi radikal bereaksi dengan Cl2, menghasilkan CH3Cl, menghasilkan radikal Cl-, Cl radikal, kemudian Cl radikal bereaksi dengan CH3 radikal membentuk CH3Cl, Cl radikal membentuk Cl2, kemudian CH3 dengan CH3 membentuk CH3Cl. Ya. Jadi CCl4 misalnya. CCl4. Jadi reaksinya banyak, nggak sesimpel yang kita lihat. Oke, sejauh ini ada pertanyaan, ada nih sebelum kita lihat kinetikanya. Tadi baru reaksi berantainya, ya. Nanti kita lihat kinetika reaksinya seperti apa. Do you have any question, please? Pak, mau bertanya. Oke, silakan. Pak, kan kalau saya yang dibilang kalau kanker itu kan ada istilahnya Pak kan akibat dari radiasi. Ada radikal bebasnya Pak. Ya. Jadi itu nanti sama kasusnya Pak, kayak yang kanker sama yang ini Pak. Oh gini, salah satu pemicunya adalah pembentukan radikal bebas. Radikal bebas itu seperti kita tahu dia akan menyebabkan
dia bisa bereaksi dengan apapun yang ada dalam tubuh kita, apakah molekul protein, asam amino, enzim. Jadi dia bisa mengganggu banyak molekul. Siapa yang dia temui, dia bisa bereaksi langsung. Karena kan reaktivitas dia tadi. Jadi salah satunya itu. Tetapi kalau kanker, dia lebih ke karsinogeniknya. Ya. Radikal bebas itu rata penyakit, tergantung apa yang dia serang. Tapi kalau kalau kanker itu lebih ke karsinogen. Nah, senyawa karsinogen kebanyakan mengandung radikal bebas. Itu maksudnya. Makanya ada hubungannya dengan kanker. Contoh misalkan makanan-makanan berbentuk daging, ya daging daging macam-macam daging lah, termasuk ikan. Walaupun ikan nggak terlalu ini, daging merah ya, daging daging sapi atau daging lembu, daging kambing itu ketika dibakar kan tadi ada salah satu mengapa terbentuk radikal bebas itu karena ada pemanasan misalkan. Nah, ketika dipanaskan senyawa senyawa apa namanya uh, heterosiklik, senyawa heterosiklik ya. Dari yang terkandung dalam daging itu mengalami radikalisasi. Seperti contoh benzoil klorida dan benzoil peroksida yang di beberapa slide yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi kemungkinan terjadi radikalisasi dikarenakan apa? Karena ada pemanasan langsung tadi dengan api. Makanya sate-sate itu sebenarnya kurang sehat dikonsumsi ada dalam jumlah banyak karena kemungkinan radikal bebas yang diproduksi itu banyak. Tapi karena kita nggak makan banyak sate, tubuh kita juga selain mengkonsumsi bahan yang kemungkinan ada radikal bebas, tetapi kan kita juga ada minum teh, kita ada makan makanan sehat. Nah, itu ada antioksidannya. Ketika bertemu dengan antioksidan, maka radikal bebas ini menjadi netral. Nah, makanya mungkin nggak semua terjangkit. Tapi orang-orang yang sudah terpapar dengan radikal bebas dalam jumlah banyak dalam tubuhnya, sehingga tidak mampu dinetralkan oleh senyawa flavonoid, senyawa alkaloid, dan senyawa-senyawa antioksidan lainnya, sehingga dia butuh obat. Makanya obat itu untuk menangkal radikal bebas yang dalam tubuh kita. Tergantung di mana bagian mana dia serang ya, sakit perut, obat sakit perut, sakit kepala, obat sakit kepala dan seterusnya. Ya, termasuknya juga kanker itu. Nah, kanker itu sudah memarah apabila dia terjadi apa namanya sel itu atau asam aminonya sudah berubah sedemikian rupa sehingga dia udah tumbuh tidak dengan semestinya. Itulah kanker. Jadi nggak normal lagi tumbuhnya dikarenakan tadi itu dia berubah strukturnya. Ya awal-awalnya adalah disebabkan oleh radikal bebas seperti ini. Makanya kita harus menjaga makanan-makanan yang kemungkinan terpapar dengan radikal bebas. Pemanasan yang berlebihan dan misalkan contoh ya minyak yang digoreng berulang-ulang kali itu kemungkinan radikal bebasnya banyak karena dia udah di bakso goreng lah yang kalian suka tuh baunya pakai mana-mana itu kan itu bagian dari itu juga ya. Jadi minyaknya udah berubah karena banyaknya pemanasan berulang-ulang bisa jadi terbentuk peroksida seperti ini kemudian peroksidanya kena panas. Kenapa minyak tengi? Minyak tengi itu karena dia terbentuk peroksida. Nah, ketika dipanaskan, minyak tengi itu dipanaskan, itu terbentuk radikal bebas. Makanya tidak boleh lagi kita makan minyak yang tengi. Nah, makanan-makanan yang udah bau tengi itu jangan dimakan lagi. Jadi kemungkinan terjadi terbentuk radikal bebas itu sangat besar sekali ya. Oke, itu mungkin penjelasannya. Agak sedikit ya paling tidak sedikit paham mengapa kita harus menghindari radikal bebas. Dari konsep ini kita tahu kalau radikal bebas itu menyebabkan reaksi berantai di dalam tubuh kita, walaupun nggak seprogresif agresif yang tergambarkan di sini, tapi paling tidak kita harus sudah aware dengan hal itu.
Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nanti boleh simpan pertanyaannya. Oke, kemudian kita akan lihat kinetika reaksinya bagaimana. Atau saya review dulu lah. Saya acak ya. Saya nggak nampain. Saya mau tes apa kalian bersama saya apa enggak. Miftahul Jannah. Hadir, Pak. Ada tadi di slide sebelumnya itu ada sekitar 4 lah penyebab mengapa sebuah inisiator itu menghasilkan radikal bebas. Apa salah satunya? Roljana, halo. Iya, Pak. Ya apa penyebabnya? Pak. Hah? Lupa. Askap, Askap. Askap, are you with us? Khairan Faradila. Khairan Faradila. Kalian berapa orang satu kelas? Rahma, Rahma. Halo Rahma. Satu kelas sekitaran 22, Pak. Dua-dua ya. Tapi banyak yang login aja nih kayaknya. Jadi nggak ada guna juga kita kuliah. Jadi yang ini aja lah yang coba videonya. Saya anggap yang ada videonya yang hadirnya. Askap, Askap. Tahap setelah inisiasi tahap apa? Setelah tahap inisiasi itu ada tahap apa? Nggak ada suara. Nggak ada suara Askap, ya? Nggak kedengaran. Oke, Lisa Aufia. Jelasin sedikit itu Iya, Pak. apa itu tahap inisiasi. Tahap inisiasi itu adalah pembentukan radikal bebas oleh suatu agen pembentuk radikal atau inisiator. Jadi terjadinya pemecahan inisiator yang dipicu oleh tumbukan keras atau absorpsi foton, misalnya seperti penyinaran matahari atau kenaikan temperatur. Iya, Pak. Oke. Oja, tahap propagasi itu apa sebenarnya? Oja Fitria. Tahap penyerangan molekul lain, tahap penyerangan molekul lain untuk membentuk radikal baru, Pak. Anissa, apa contohnya? Tahap propagasi apa contohnya? Anissa Novalia.
Nah, Nisa nih, nggak dengar ya? Putro. Apa contohnya? Contoh tahap propagasi. Mood, di mood tuh. Apa contohnya? Putro, apa contohnya? Nggak ada suara. Itu. Oke ya. Jadi biar bermakna juga pembelajaran kita, saya minta partisipasinya dalam, ya nggak perlu terlalu ini juga, tapi paling nggak kalian ada memperhatikan. Nanti waktu ujian jangan susah saya menaikkan nilai. Itu saya bilang. Jadi saya ada beberapa titik yang buat mengajar itu kadang-kadang sayang juga. Karena di akhir ujian nanti kebanyakan nilai-nilainya itu di bawah BC bahkan. Jadi galau selalu kami kalau udah kasih nilai kalian. Nggak hanya leading kalian, leading sebelumnya juga gitu. Jadi yang menyebabkan kualitas lulusan kita nggak bagus itu apa sebenarnya? Mungkin sebagian besar adalah minat dan keinginan untuk belajar dari mahasiswa itu kurang. Jadi saya sampai banyak orang melaporkan ya mahasiswa yang eh, ambil mata kuliah ataupun kuliah di usia itu sebagian besar etika yang pertama itu masih perlu diperbaiki, yaitu etika. Yang kedua, minat minat dalam belajar. Jadi minat dalam belajar itu selama ini sangat kurang sekali. Kami rasa dulu waktu kami kuliah, tugas kuliah itu cukup berat-berat. Nggak hanya tugas kuliah berat, tapi di dalam kelas kami itu hampir setiap hari ada kuis, hampir setiap hari ada latihan, hampir setiap hari harus bawa pulang soal latihan ke rumah, dan harus siap dalam 1 minggu itu harus. Dan itu bukan satu mata kuliah, ada 4, ada 5, dan 6 mata kuliah yang harus kita selesaikan. Dan kami nggak berani mengeluh sama siapapun. Karena itu, kalau saya sendiri ya, saya pribadi kalau belajar itu, saya berpikir untuk saya sendiri, nggak pikir untuk orang lain. Artinya apa? Manfaat dari belajar itu adalah kita menambah ilmu. Menambah ilmu, itu menambah, rupanya ada hal-hal yang nggak selama ini kita nggak tahu, nggak terbuka dalam pikiran kita. Dengan belajar, kita menginisiasi pembukaan ilmu-ilmu baru. Jadi jangan meremehkan kuliah sebenarnya. Sampai dosennya nggak enak ngajar pun, kalian jangan remehkan. Ada ilmu dari dia. Dosennya nggak pandai pun, itu ada ilmu juga dari dia. Jangan meremehkan. Jadi perkuliahan itu bukan main-main. Jadi kenapa kita bangun pagi-pagi, masuk ke Zoom, kan malah sebenarnya nih, kan bulan puasa nih, mending tidur-tidur aja. Kalau saya mending, kalau absen, tinggal absen aja, tinggal ganti kuliah tempat lain. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Saya merasa anak-anak bimbingan saya yang kakak-kakak leading kalian juga, itu poin yang pertama tadi, etika dalam berkomunikasi dengan dosen pun masih perlu diperbaiki.
Masa tanya Bapak ada ke kampus hari ini? Itu pertanyaan paling absurd, paling nggak disukai oleh dosen-dosen itu. Bapak ada ke kampus hari ini? Atau Ibu ada ke kampus hari ini? Kalau kasarnya kita bilang, what? Who do you think you are? Kamu pikir kamu siapa? Menanyakan dosen ada ke kampus. Gitu. Artinya kita kan ada etika cara bertanya. Pak, boleh saya jumpa Bapak hari ini, Pak? Saya dengan profesor-profesor yang apa namanya yang udah lebih tua dari saya nggak berani komunikasi kayak mahasiswa sekarang komunikasi, saya nggak berani. Tetap pakai bahasa yang halus. Dan saya lihat profesor-profesor itu ada berkomunikasi dengan saya yang lebih muda pun dia masih menggunakan bahasa yang sangat sopan. Dan itu harus kalian pelajari. Nanti kalau kalian menulis skripsi misalkan ya, tulis skripsi. Ini contoh skripsi yang saya periksa, tebalnya segini. Jangan satu hari dia kasih, Pak, udah siap Pak, periksa punya saya. Apa? Saya memang editor. Dosen itu bukan editor. Ya, jadi dibaca ini lama nih 2 minggu. Jangan tanya terus. Kalau tanya terus dikasih terus. Kalau saya bisa udah siap Pak, udah ambil terus. Nanti waktu sidang nggak akan saya tolong, nggak akan saya jawab, nggak akan saya bantu. Kalau saya gitu. Tapi kalau dengarkan apa yang saya ini kan pelan-pelan sidang nggak bisa jawab, belum peglah Mbak jawaban. Saya bantu. Itu kuncinya. Dan semua dosen sama pikirannya. Kemudian jangan ada kawan, kamu dekat dengan si A. Terus karena dekatnya, karena lihat dosennya pun nggak killer, misalkan enak, datang, tolong minta skripsi saya sama Bapak. What? Skripsi kamu, your thesis, your responsibility. Sama kayak orang bilang, your rubbish, your responsibility. Jangan kita makan permen, buang tahunya aku. Nggak boleh kayak gitu. Jadi karena banyak keluhan dosen-dosen terkait etika berkomunikasi mahasiswa, maka saya karena ini adalah mata kuliah udah lanjut, ini mata kuliah udah seberapa nih? 6 ya. Jadi kalian harus memperbaiki ya cara berkomunikasi. Lihat siapa yang jadi lawan bicara kita. Dengan kawan kita boleh misalkan dengan bahasa kawan, tapi dengan orang yang lebih tua meskipun bukan dosen kita, bukan guru kita, tetap ada etikanya. Ini karena mulai belajar daring ini etika ini kan udah jarang disinggung-singgung. Jadi bisa gampang-gampang lewat WA, lewat email, sebagainya. Tapi kalau kalian memperhatikan itu, saya yakin doa-doa guru kalian itu mengalir ke kalian. Karena kita nggak tahu doa siapa yang akan diterima. Pernah kita berpikir bahwa ya bagi yang punya orang tua, oke, doa orang tua lebih utama. Tapi yang nggak punya orang tua, doa orang-orang terdekat kita, doa guru kita, doa senior kita, doa abang kita, kakak kita, itu kadang-kadang mustajab. Gimana kita mau didoain? Bahasa kita nggak bagus, berkomunikasi nggak bagus. Doa itu nggak mesti diucapkan. Dalam hati pun, oh my God, tak akan sehat tapi dalam hati kita ucapkan, itu udah diterima oleh Allah. Allah tahu. Ya? Jadi etika itu adalah nomor 1. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu pengetahuan. Kalian belajar, apalagi belajar kimia, ya. Perasaan kita nggak terlalu penting, padahal banyak juga ilmu kimia yang penting di sini. Tapi adab nomor 1. Setelah adab baru ilmu. Orang yang berilmu tapi nggak beradab, itu nggak ada nilai. Di dunia ini nggak ada nilai orang berilmu tapi nggak beradab. Tapi orang yang beradab tanpa ilmu pun, adabnya itu akan mengantar dia ke tingkat yang lebih tinggi. Oke?
Selanjutnya kita lihat yang panjang-panjang, nanti kalian bosan juga. Ini udah di-share. Ya. Nah, kita lihat sekarang kinetika reaksi berantai. Ini nggak lama lagi. Kinetika reaksi berantai umumnya berlangsung sangat rumit. Jadi contoh kasusnya sederhana aja, H2 tambah BR2 menghasilkan 2 HBr. Secara literlux kita lihat gampang, H2 BR2 menghasilkan 2 HBr. Siapa sih nggak bisa itu? Tinggal buat aja DH2 sama dengan dBr2 per dt, ya. Konsentrasi H2BR2. Rupanya nggak segampang itu. Ya. Persamaan laju empirisnya adalah dHBr per dt sama dengan K aksen kali konsentrasi H2 dikali konsentrasi BR2 pangkat 1/2 dibagi dengan 1 tambah K2 aksen konsentrasi HBr dibagi dengan konsentrasi BR. Jadi rupanya reaksi yang simpel H2BR2 menghasilkan 2 HBr tidak sesimpel itu mekanismenya. Yang pertama BR2 pecah menjadi 2 BR. Ya, itu tahap inisiasi rantai. Kemudian BR bereaksi dengan H2 menghasilkan HBr ditambah H. Kemudian H bereaksi dengan BR2 menghasilkan HBr tambah BR. Kemudian H juga bereaksi dengan HBr menghasilkan H2 dan BR. Jadi banyak komponen yang terlibat di situ. Jadi inhibisi rantai, propagasi, dan terminasi. Kapan terminasi berlangsung? Apabila BR dengan BR bereaksi menghasilkan BR2. Nah, tahapan-tahapan ini harus dimasukkan ke dalam persamaan laju. Ya. Jadi laju reaksi yang saya tunjukkan ini yang tadi, yang ini yang H2BR2 tambah HBr, itu laju reaksi ditentukan dengan menentukan laju pembentukan HBr sebagai intermediate atau produk intermediate. HBr, kalau dilihat dari reaksi tadi, HBr terbentuk pada reaksi B dan C. Ya, HBr reaksi kedua dan ketiga. Ya, Br tambah H2 menghasilkan HBr, H tambah BR2 menghasilkan HBr juga. Jadi HBr terbentuk pada reaksi 2 dan 3. Tetapi hilang pada reaksi C atau reaksi ketiga juga. Mana hilang? Nah, hilang pada reaksi keempat, H tambah BR. H tambah HBr menghasilkan H2 tambah BR. Jadi reaksi keempat itu HBr itu dikonsumsi lagi. Ya, setelah terbentuk dari dari reaksi kedua dan reaksi ketiga, di tahap reaksi keempat itu bereaksi, ya, hilang, ya. Sehingga laju pembentukan totalnya dapat ditulis dHBr per dt sama dengan K2 BR konsentrasi BR kali dengan konsentrasi H2 ditambah dengan K3 konsentrasi H dan dikali konsentrasi BR2 dikurangi K4. Karena apa? Karena pada reaksi keempat HBr-nya itu dikonsumsi. Ya, habis. Dan penyelesaiannya harus dilakukan dengan mengetahui konsentrasi atom brom dan konsentrasi hidrogen untuk disusun dalam persamaan lajunya. Kemudian dianggap keadaannya steady state, ya, steady state, keadaan intermediate. Nah, kemudian dapat ditulis seperti persamaan dua biji ini. Kalau saya baca panjang kali, ya, nih. Jika disubstitusi masing-masing persamaan di atas ke persamaan pertama tadi, persamaan pertama yang ini, persamaan pertama kita buat tanda sedikit. Ini persamaan pertama. Nah, kalau persamaan yang dua baris di atas ini disubstitusi ke persamaan satu, maka menghasilkan persamaan laju pembentukan HBr. Di HBr per dt sama dengan 2K2, K1 per K3 dipangkat 1/2 dikali dengan konsentrasi H2 dan konsentrasi Br. Dibagi dengan 1 tambah
K4 dikali konsentrasi HBr dibagi dengan K5 dikali konsentrasi Br2. Nah, karena ini terlalu panjang dan rumit, ya, ini bisa disederhanakan. Nilai ini dijadikan K aksen. Jadi nilai 2K2 dikali konsentrasi dikali tetapan kesetimbangan 1 per K3 dipangkat 1/2 dijadi K aksen. Sedangkan K4 per K5 dijadikan K2 aksen. Sehingga kalau ini diganti dengan K aksen dan K2 aksen, maka persamaannya menjadi lebih sederhana, ya, ditulis sebagai dHBr per dt sama dengan K aksen dikali konsentrasi H2 kali konsentrasi Br dibagi dengan 1 tambah K2 aksen konsentrasi HBr dibagi dengan konsentrasi Br2. Jadi laju untuk reaksi H2 tambah Br2 menghasilkan HBr itu seperti ini. Karena apa? Karena kita tahu bahwa reaksi tersebut bukan reaksi satu tahap, tetapi reaksi multi tahap atau reaksi berontak. Ya. Jadi jangan nanti kalian berpikir bahwa H2 tambah Br2 itu reaksi orde 2, karena ada 2 spesies di sini. Terus buat terus lajunya atau ordenya. Nggak seperti itu. Ya. Nah, ini reaksi berantai. Ini juga salah satu contoh reaksi berantai di tahap inisiasi, tahap propagasi, kemudian tahap terminasi. Contohnya. Dan sebagai latihan, kalian bawa pulang apa saja senyawa perusak ozon, kemudian uraikan kinetika pengerusakan ozon oleh suatu bahan kimia, seperti misalkan apa namanya, CFC, ya, klorofluorokarbon. Kasih contoh bagaimana tahapan-tahapan steady state yang mirip dengan yang saya gambarkan di sini, reaksi berantai. Karena pengerusakan ozon itu nggak sesederhana oksigen tambah O3 menghasilkan 2 O2, enggak. Ya, jadi dia ada tahapan reaksi berantai juga. Oke. Nanti slide ini saya kasih di grup. Maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan di grup boleh ditanyakan lagi nanti. Pak, boleh nanya, Pak? Boleh. Siapa? Anissa, ya? Ya, Pak. Tadi kan di slide sebelumnya ada dibilang apa tuh yang atom brom sama atom hidrogen tuh terbentuk apa? Dianggap dalam keadaan steady kan, Pak? Ya. Itu keadaan steady itu apa, Pak? Keadaan siap untuk bereaksi. Steady state. Oh. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Atau kalau dalam reaksi organik itu disebut dengan anorganik juga, ya. Kompleks teraktivasi. Jadi pernah dengar kalian istilah kompleks teraktivasi? Pernah, Pak. Dengar Pernah? aja tapi nggak tahu maksudnya. Nggak tahu maksudnya? Nggak tahu maksudnya tapi kalau kita gambarkan grafik, ya, ini grafik laju, nampak nggak? Grafik laju reaksi, ya. Ini EA-nya di sini. Jadi dalam keadaan steady state itu kondisinya molekul berada di puncak ini, siap untuk melakukan reaksi. Dalam keadaan siap siaga untuk melakukan reaksi. Ya. Jadi kenapa diambil seperti itu? Karena kalau kondisi di belakang ini kan belum bereaksi. Nah, reaksi-reaksi yang berlangsung banyak tahap, maka keadaan steady state itu penting untuk dipahami. Karena yang digambarkan adalah kondisi di sini, kondisi siap untuk melakukan reaksi.
Ya, ini kan untuk mempermudah mempelajarinya aja. Keadaan steady state itu nggak berlangsung lama dia, karena itu kan kondisi yang sangat rentan untuk bereaksi. Itu disebut spesiesnya disebut kompleks teraktivasi, tapi keadaannya disebut keadaan steady state atau keadaan steady untuk melakukan reaksi. Oke, paham ya? Terima kasih Anissa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kan yang lain juga harusnya pengen tahu juga kan. Maka ada satu orang yang bertanya itu berterima kasih. Dia membuka ilmunya. Jadi kalau selama ini dengar radikal bebas, sekarang udah tahu apa itu radikal bebas. Kalau ada satu elektron terpisah, elektron sunyi, elektron yang sendiri yang tidak berpasangan. Kalau ada dua, maka bisa jadi sangat reaktif lagi ya, bukan hanya satu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, boleh nanya Pak satu lagi? Boleh. Ini Pak di tahap propagasi kan katanya di sini Pak Nisa baca di web itu kan Pak, apabila radikal bebasnya kereaktifannya rendah, misalnya tuh radikal aril, maka kemampuannya bereaksi rendah sekali sehingga rantai yang terjadi pendek, bahkan mungkin tidak terjadi rantai. Itu Pak maksudnya gimana Pak? Kamu baca di mana? Di web Pak, nama webnya Kimia Organik apa nih? Kimia Organik 1. Jadi kalau radikalnya itu lemah, artinya dia radikalnya itu kan sama seperti kekuatan ikatan juga. Ada ikatan yang reaktif, ada ikatan yang tidak reaktif. Kalau dia nggak reaktif atau radikalnya itu elektronnya itu sedikit banyak masih tertarik ke molekul induk dia. Misalkan tadi kan ada gambaran molekulnya, molekul benzoil klorida atau benzoil peroksida tadi. Nah, kalau dia masih gaya tarik oleh molekul induknya itu masih besar, maka reaktivitasnya rendah. Sehingga dia hanya mampu bereaksi dengan molekul-molekul netral lain yang lebih kecil. Ya, misalkan saya ada rantai karbon C, misalkan ada 10. Dia nggak mampu untuk bereaksi dengan karbon C itu. Dia hanya mampu dengan karbon C3 misalkan. Ya, dikarenakan kekuatan radikal bebas dia tadi itu nggak terlalu kuat. Nah, itu maksudnya. Jadi dia hanya mampu bereaksi dengan molekul-molekul kecil saja, sehingga rantai yang terbentuk pendek. Tapi kalau dia mampu bereaksi dengan molekul-molekul yang lebih besar, dikarenakan kekuatan radikalnya itu kuat, tarikan dari molekul induk dia nggak terlalu kuat, lemah, itu elektron itu fragile, elektron itu sangat rentan terhadap reaksi. Makanya dia bisa kena molekul apa aja nggak peduli, dia pasti dia bereaksi. Tapi kalau lemah, dia akan bereaksi dengan molekul-molekul yang sanggup dia aja. Jadi kan secara umum kan memang begitu ya. Kita kalau nggak kuat ya angkat batu yang kecil-kecil. Ya, udah siap makan, udah kuat, angkat yang besar-besar. Ya, gitu ya misalnya. Baik Pak, terima kasih. Oke, semoga kalian nyampe puasanya hari ini. Dapat pahala yang banyak karena sambil menuntut ilmu. Dan salam untuk orang tua. Ya, ingat pesan Bapak tadi, etika dalam berkomunikasi dan hargai ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kita, meskipun hanya satu huruf. Sayyidina Ali pernah sebutkan tuh, kuntu abadan liman allamani harfa. Saya akan menjadi seorang budak bagi seorang yang mengajarkan aku walaupun satu huruf. Kuntu abdan liman allamani harfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.